Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dewa Maling Baju Hitam mendapat tugas khusus dari Pangeran Rana Blamblang. Tugas apa gerangan? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Mungkin sekali, dia mata-mata Mahapati, kata Pandemang. Ketiga orang itu berdiam diri beberapa lamanya. Kemudian, kelihatan Pangeran Rana Blamblang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, katanya. Tak seorang mata-mata kerajaan pun yang sanggup naik ke atas atap itu tanpa kita ketahui, apalagi dengan hadirnya Dewa Maling di sini. Kurasa mungkin aku salah lihat, kata Dewa Maling. Maksudnya berkata demikian ialah agar mereka jangan terlibat lebih lama dalam segala macam dugaan itu. Meski hatinya sendiri kurang enak, Dewa Maling kemudian berkata, "Lanjutkanlah keteranganmu, Pangeran." Sesudah tombol putih muncul di dalam lemari sebelah atas, kau baru boleh mengambil tombak Trisula itu. Dan sebelum pergi, jangan lupa untuk menekan lebih dulu tombol putih itu. Pangeran, kata Dewa Maling Baju Hitam pula, jika kau tahu dengan jelas seluk-beluk penyimpanan senjata tumbal kerajaan itu, mengapa tidak kau sendiri mencurinya? Pangeran Rana Blamblang memuntir-muntir kumisnya yang tebal melintang lalu tertawa perlahan. Masing-masing kita sudah ditakdirkan punya pekerjaan dan tugas sendiri-sendiri, katanya. Yang sebenarnya ialah dia tak mempunyai nyali untuk melakukan hal itu karena istana penuh dijaga oleh pengawal-pengawal kelas 1 dan hulu balang istimewa yang berilmu tinggi. Di atas semua itu, Mahapati Jayenggrono adalah yang berbahaya. Sekali saja dia gugup dan membuat kesalahan dalam melakukan pencurian itu, pasti tamatlah riwayatnya. Perlu aku ingatkan padamu, Dewa Maling, istana penuh dengan orang-orang berkepandaian tinggi, terutama Mahapati Jayenggrono. Jangan kau salah tindak karena istana, terutama kamar Sri Baginda, penuh dengan alat-alat rahasia. Sri Baginda bagaimana? Dia tak perlu kau khawatirkan. Dia tengah mengadakan perjalanan ke daerah. Baik, tapi apa yang kulakukan ini mesti ada ubi, ada talasnya. Pangeran, kata Dewa Maling pula. Kau tak perlu khawatir, kata Pangeran Rana Blamblang. Dari dalam sabuknya dikeluarkannya sebuah kantong kulit dan diajukannya ke hadapan Dewa Maling. Terima ini, 50 keping uang emas. Kelak, jika kau sudah berhasil menjalankan apa yang aku perintahkan, kau bakal mendapat jabatan tinggi dalam istana. Dewa Maling tersenyum. Disambutnya kantong uang itu, disimpannya di balik pakaian hitamnya. Kalau tombak Trisula itu sudah berada di tanganku, kemana mesti ku antar? Pangeran Rana Blamblang mengatakan nama tempat, maka sesaat kemudian ketiga orang itu meninggalkan pondok tersebut. Pangeran Rana Blamblang adalah putra Sri Baginda yang memerintah Kesultanan Surakarta pada masa itu. Sebenarnya, dia tidak boleh memakai gelar atau sebutan pangeran, karena dia cuma seorang putra dari salah satu selir Sri Baginda. Namun dengan penuh congkak dan ketinggian hati, Rana Blamblang telah mempredikatkan dirinya dengan sebutan itu. Dasar orang tak tahu diuntung,
Meski dia tak punya hak untuk menggantikan Sri Baginda, namun di hatinya sudah sejak lama bergejolak niat untuk menduduki singgasana. Maka ketika diketahuinya bahwa setiap pewaris takhta kerajaan harus menerima tombak Trisula sebagai syahnya dia menjadi raja, segera diaturnya rencana untuk mencuri senjata tumbal kerajaan itu. Untuk melakukannya sendiri, Rana Blamblang tidak bernyali, meski dia memiliki kepandaian yang tinggi. Maka melalui seorang pembantu kepercayaannya, yakni Pandemang, disuruhnya laki-laki itu menemui seorang tokoh silat golongan hitam yang dikenal dengan nama gelaran Dewa Maling Baju Hitam. Dengan mengandalkan ilmu larista, ilmu meringankan tubuhnya, ditambah dengan pakaian hitam dan kegelapan malam yang turut membantunya, dengan mudah, pada akhirnya Dewa Maling sudah berada di atas wuwungan istana. Meski dia sudah diberitahu jelas setiap liku-liku istana dan tempat penyimpanan tombak Trisula, namun dia tak mau memandang enteng orang-orang yang ada di dalam istana, terutama Mahapati Jayengrono yang berumur setengah abad lebih itu. Ilmu kepandaiannya tak bisa dibuat main. Dari tempatnya berada saat itu, Dewa Maling dapat melihat kira-kira 50 orang pengawal tingkat rendah berada di sekeliling istana. Kemudian ditambah lagi dengan 20 hulu balang yang berkepandaian tinggi. Berabe juga ya, kata Dewa Maling dalam hati, tapi dia sudah mempunyai akal. Laksana seekor burung walet, dia melompat ke satu bagian yang gelap di halaman samping istana. Dengan mengendap-endap mendekatinya seorang pengawal. Sekali totok saja, pengawal itu sudah tak berdaya. Di tempat gelap, dibukanya pakaian pengawal itu, lalu setelah membuka pakaiannya pula, dengan cepat dikenakannya pakaian si pengawal. Di tangga istana, ditemuinya seorang hulu balang. Setelah menjura pada hulu balang itu, dia berkata, Mahapati Jayengrono mengharapkan kedatangan hulu balang dengan segera, karena ada satu urusan penting. Karena yang menyampaikan pesan itu seorang bawahannya, tentu saja sang hulu balang tidak menaruh curiga. Di mana Mahapati berada? Ikutilah saya, jawab si pengawal alias Dewa Maling. Maka hulu balang itu pun mengikuti pengawal tersebut. Sampai di tempat gelap, Dewa Maling tiba-tiba membalikan tubuhnya dan secepat kilat menotok pangkal leher sang hulu balang. Dalam keadaan tak berdaya, hulu balang itu dilucutinya pakaiannya. Dengan menyamar sebagai seorang hulu balang, dengan mudah Dewa Maling memasuki istana, langsung menuju di mana terletaknya kamar Sri Baginda. Di pintu kamar berdiri dua orang hulu balang berkepandaian tinggi. Dewa Maling tidak takut kepada mereka, tapi membuat kekerasan sama saja dengan mengundang datangnya bahaya. Dengan langkah gagah, Dewa Maling sampai di hadapan kedua hulu balang itu. Kalian bersiap-siaplah, sebentar lagi Mahapati Jayengrono akan datang ke sini menggeledah kamar Sri Baginda, kata Dewa Maling. Kedua hulu balang itu heran. Salah seorang dari mereka bertanya, memangnya ada apakah? Kau yang mengawal kamar ini, apa masih belum tahu? Betul-betul keterlaluan kalian. Apa saja yang kalian buat di sini? Semakin heran kedua hulu balang itu dan mereka bertanya lagi, ada apakah? Seorang jahat diketahui telah menginap masuk ke dalam kamar ini, kata Dewa Maling pula. Apa? Ujar dua hulu balang terkejut hampir bersamaan. Manusia-manusia tolol, kalian tidur saja di sini. Lihatlah, pintu di belakang kalian terbuka itu. Mendengar ucapan itu, kedua hulu balang tersebut serentak membalikan badan. Begitu mereka ke dalam, dengan cepat, kemudian pintu kamar itu ditutupkan kembali. Sesuai dengan keterangan Pangeran Rana Blamblang, 3 langkah di sebelah kanan pintu, pada dinding tergantunglah sebuah lampu dari perak bakar berukir-ukir bagus sekali buatannya. Dewa Maling Baju Hitam menekan paku besar di mana lampu itu tergantung 3 kali berturut-turut. Di belakangnya terdengar suara barang bergerak. Krek. Ketika dia berpaling, dilihatnya dinding kamar di atas kepala Praduan Sri Baginda terbuka dan tampaklah sebuah lemari besi. Cepat Dewa Maling melangkah ke hadapan lemari. Bagaimana selanjutnya? Apakah Dewa Maling Baju Hitam akan berhasil?
temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.